Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa setia Pancabakti Palu, program studi akuntansi manajemen. Dalam video ini kami memenuhi tugas final sistem pengendalian manajemen. Kami dari kelompok 1, saya Katrin Puranji. Saya Noviani Alwi. Saya Caroline Puranji. Saya Iwan Kurniawan. Dan ini pembahasannya. Oke, pembahasan pertama judulnya yaitu sistem pengendalian manajemen, kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen. Pengendalian secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan manajemen agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menurut Ibnu Samsi, pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk menjamin agar semua keputusan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien. Senada dengan pengertian tersebut, Indrio 1990 menjelaskan bahwa ada 3 tahap dalam proses pengendalian. Yang pertama yaitu proses penentuan standar, yang kedua proses evaluasi dan penilaian, yang ketiga proses perbaikan. Organisasi dan struktur organisasi. Pertama, organisasi. Organisasi adalah hasil-hasil proses pengorganisasian dan pengelompokan secara terstruktur manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam penyesuaian organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk mendesain dan mengembangkan sistem pengendalian manajemen, perlu mempertimbangkan pertama, teori organisasi, kedua, elemen-elemen organisasi. 2. Sifat organisasi. Organisasi dalam suatu perusahaan umum yang mempunyai jangka hidup yang relatif lama, bersifat permanen dan rumit. Suatu organisasi memiliki 3 komponen pokok organisasi sebagai berikut. Pertama, sistem interaksi, yang kedua hidup terus, yang ketiga eksklusif. Dalam hubungannya dengan komponen-komponen suatu organisasi tersebut, terdapat 3 masalah organisasi yang berhubungan dengan SPM, yaitu pertama, keanggotaan organisasi, yang kedua, batas-batas organisasi, yang ketiga, dukungan organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan sistem hubungan antar posisi-posisi kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi. Atas dasar penentuan tersebut, maka penentuan struktur organisasi harus meliputi pula penentuan hierarki dalam organisasi, yaitu hierarki vertikal dengan menunjukkan diferensiasi kekuasaan dan tanggung jawab. Yang kedua, hierarki horizontal, yaitu menunjukkan diferensiasi spesialisasi antar unit-unit yang ada dalam struktur organisasi yang bersangkutan. Untuk tujuan pengendalian manajemen, penyesuaian departemen-departemen dalam suatu struktur organisasi dapat digolongkan menjadi 3 cara utama, yaitu struktur organisasi fungsional yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok organisasi, yang kedua struktur organisasi divisional yang disusun berdasarkan divisi-divisi, yang ketiga struktur organisasi matrik yang disusun berdasarkan 2 tanggung jawab penting yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari 1. Perencanaan untuk menentukan dan merencanakan tujuan yang akan dicapai, yang kedua pengorganisasian untuk mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan dan kekuasaan sebagai penanggung jawab, yang ketiga tenaga kerja untuk menentukan keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja, yang keempat motivasi atau dorongan untuk mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan organisasi, yang kelima pengawasan untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila mana diperlukan. Selanjutnya ada kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen. Pertama, pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Kedua, pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan meliputi: pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh
kedua, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Yang ketiga, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mendidik para pegawai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian manajemen mempunyai beberapa ciri penting. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap sumber daya yang digunakan baik manusia, alat-alat dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan lancar. Yang kedua, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Pengendalian manajemen di masa COVID-19. Virus corona atau COVID-19 berdampak serius pada kesehatan masyarakat, namun juga mengancam stabilitas ekonomi. Bahkan beberapa perusahaan sudah melakukan efisiensi mulai dari pemotongan gaji hingga memutuskan penghentian hubungan kerja atau PHK. Kendati dalam kondisi saat ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bertahan selama COVID-19. Misalnya dalam bentuk tim khusus untuk memastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah. Berikut 5 cara yang bisa digunakan pada kondisi COVID-19. Yang pertama, cash management, di mana pengaturan arus kas menjadi kunci utama perusahaan untuk dapat melewati tantangan berat di tahun 2020. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengamankan persediaan kas mereka. Cash management juga meliputi bagaimana perusahaan mampu melakukan forecast keuangan jangka pendek dan menengah dengan baik. Yang kedua, contingency planning, di mana panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Cara ini perlu dukungan dari para karyawan agar tetap bekerja maksimal dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan pemegang saham. Perkiraan arus kas yang baik dan akan menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih kuat saat berdiskusi dengan para pemegang saham. Yang keempat, perhatikan karyawan. Memahami profil karyawan menjadi sangat penting dalam situasi ini untuk menemukan berbagai opsi untuk solusi tenaga kerja dalam perusahaan. Yang kelima, bentuk tim manajemen krisis. Bentuk tim khusus dan pastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dihadapi perusahaan dan mengantisipasi masalah yang dapat muncul ke depannya. Oke, sekian video dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.